Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah memberikan taufik kepada kita semua untuk mau menghabiskan waktu kita di jalan Allah, menghabiskan waktu liburan kita untuk bisa bertaqarrub kepada Allah dengan membaca beberapa dari ayat-ayat Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Tidaklah sebuah kaum itu berkumpul di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah. Yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Mereka membaca kitabullah dan saling mempelajari satu sama lain. Illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali akan diturunkan kepada mereka sakinah, ketenangan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Mereka akan dinaungi dengan rahmat. Wa haffathumul malaikah, mereka akan dikelilingi oleh para malaikat. Wa zakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan menyebut-nyebut nama mereka kepada para malaikat yang berada di sisinya. Ini keutamaan besar ketika seorang itu datang ke kajian, datang ke majelis ilmu. Tapi tentunya ikhwah sekalian, semua keutamaan dari ilmu, bahkan semua keutamaan dari ibadah, itu tidak akan bisa didapatkan kecuali jika diniatkan lillahi ta'ala, diniatkan ikhlas kepada Allah. Jadi sebelum kajian ini adalah ibadah. Kajian itu bukan duduk-duduk. Kajian atau ibadah itu bukan cuma sekedar sholat atau sedekah, tapi hadir ke kajian pun itu merupakan sebuah ibadah. Maka segala sesuatu jika dinamakan ibadah, dia akan bernilai pahala kalau diniatkan lillahi ta'ala. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang akan kita bahas hari ini adalah tentang pribadi terbaik yang pernah berjalan di atas muka bumi ini, tentang seorang yang menjadi idola dari kaum muslimin, tentang seorang yang menjadi kecintaan dari kaum muslimin, tentang seseorang yang Allah Ta'ala katakan walakum fi rasulillahi uswatun hasanah, dan bagi kalian dalam diri Rasulullah itu ada uswatun hasanah, teladan yang baik. Ikhwah sekalian, pengutusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu merupakan sebuah nikmat besar. Bukan cuma sekedar pengutusan biasa, bukan seorang rasul biasa. Antum harus bayangkan bagaimana kondisi masyarakat, bagaimana kondisi kehidupan 1400 tahun yang lalu. Manusia berada di atas zaman jahiliyah, dan kita nggak berbicara cuma hanya orang-orang Arab, orang-orang non-Arab, orang-orang ajam, mereka semua berada di atas kehidupan jahiliyah tanpa cahaya wahyu dari Allah sama sekali. Allah Ta'ala utus Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian dengan wahyu yang diberikan kepada beliau untuk menerangi dunia ini dengan cahaya keimanan. Di zaman jahiliyah, sebagai contoh, dahulu itu terkenal ada 4 bentuk pernikahan. Yang pertama, pernikahan satu orang laki-laki dengan satu orang perempuan, seperti yang kita ketahui sekarang.
Yang kedua adalah pernikahan yang mana seorang suami menyuruh istrinya untuk mengambil benih dari laki-laki lain. Yang laki-laki itu mungkin orang besar, mungkin seorang pemimpin, mungkin seorang yang cerdas dan lain-lain. Suaminya nyuruh istrinya sendiri mengambil benih berhubungan badan dengan laki-laki itu. Ketika sudah hamil baru pulang kembali ke rumah. Supaya apa katanya? Memperbaiki keturunan. Pernikahan yang ketiga, seorang perempuan memilih beberapa laki-laki untuk berhubungan badan sama dia. Kemudian nanti ketika dia sudah punya anak, maka kemudian perempuannya nunjuk siapa di antara kalian bakal menjadi bapaknya. Terserah perempuannya nanti. Orang yang ditunjuk gak bisa ngelak. Yang keempat adalah pernikahan yang mana seorang perempuan ini memasang bendera hitam di depan rumahnya, menandakan siapapun laki-laki boleh masuk, boleh berhubungan badan sama dia, siapapun orangnya. Nanti ketika sudah melahirkan, perempuan ini bakal memanggil seorang yang ahli dalam masalah nasab, ahli dalam mengenal orang. Kemudian ngelihat ini bayi ini anaknya siapa, kemudian ditunjuklah seseorang yang berhubungan badan sama dia, itu menjadi bapaknya dan nggak boleh ngelak. Ini model pernikahan yang terjadi di zaman jahiliyah. Kemudian datanglah Islam menghapuskan 3 jenis pernikahan, hanya menyisakan yang pertama saja, seorang laki-laki dengan seorang perempuan. Ini hebatnya Islam. Orang-orang jahiliyah, apalagi para perempuan, mereka terbiasa untuk tawaf nggak pakai baju, nggak pakai baju. Ini kan menyelisihi fitrah mereka, nggak ada rasa malu sama sekali, nggak pakai baju sama sekali. Datanglah Islam melarang seorang untuk tawaf nggak pakai baju. Ini kan hebatnya ajaran Islam. Makanya wahyu yang datang itu cahaya saat itu. Dalam kondisi 1400 tahun yang lalu aja, bagaimana Islam itu datang mengajarkan seorang manusia untuk membersihkan badannya 1 hari minimal 5 kali. Setelah junub kemudian harus mandi. Hari Jumat harus mandi. Antum jangan bayangkan di Indonesia, sekali lagi bayangkan 1400 tahun yang lalu. Tambah lagi di Arab, kondisi tempat yang air itu langka, jarang. Islam datang dengan ajaran ini. Ini kan namanya modernisasi yang dibawa sama Islam. Makanya Islam itu nggak bisa dibilang ajarannya ajaran kuno, enggak. Justru Islam yang menjunjung tinggi namanya keadilan, menjunjung tinggi namanya adab yang tinggi. Islam yang pertama kali memerangi namanya rasisme dan diskriminasi, perbedaan kulit, sampai menjadikan Bilal yang seorang budak dari Habasyah berkulit hitam menjadi salah satu sahabat yang terbaik. Islam yang pertama kali ngajarin. Yang ini baru diperangi sama orang-orang kafir baru 50-60 tahun yang lalu. Masih ada di antara mereka rasisme di antara mereka. Islam sudah ngajarin 1400 tahun yang lalu. Sudah mengajarkan inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulai di antara kalian adalah yang bertakwa kepada Allah. Nggak peduli warna kulitnya seperti apa, nggak peduli asalnya dari mana. Inna akramakum indallahi atqakum. Makanya pengutusan Nabi SAW itu nikmat besar yang harus selalu kita syukuri. Syukuri kita alhamdulillah menjadi orang muslim. Syukuri kita menjadi orang yang beriman. Syukuri kita menjadi ahlu sunnah wal jamaah, orang-orang yang perhatian dengan sunnah-sunnah Nabi, orang-orang yang cinta dengan sunnah Nabi, orang-orang yang senantiasa mengajarkan, menyebarkan sunnah Nabi SAW. Ini kita syukuri. Orang-orang di zaman sekarang sebagian di antara mereka menghindar dari sunnah Nabi. Apa sih maksudnya menghindar? Ketika mereka tahu hukumnya bukan wajib, mereka tahu hukumnya sunnah, itulah katanya celah untuk menghindar dari ajaran Nabi SAW. Makanya terkenal istilah kan hukumnya sunnah, nggak ada masalah.
Itu kan celah namanya. Dia nyari celah bagaimana bisa kabur, menghindar dari mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan para sahabat. Mereka mencari, berusaha untuk supaya bisa selalu melaksanakan ajaran-ajaran Nabi SAW. Bahkan seorang sahabat yang tinggal di kota Makkah, ketika dia menikah, kemudian setelah menikah dikabarkan oleh seorang perempuan bahwasanya yang kamu nikahi itu adalah saudari sepersusuan kamu. Saudari sepersusuan, alias saudari sepersusuan itu nggak boleh dinikahi, jatuhnya seperti saudari kandung. Maka ketika mendengar hal itu, orang ini berangkat ke Madinah, mau ketemu Nabi SAW dari Mekah ke Madinah, khusus mau nanya masalah ini. Diceritakan kepada Nabi SAW, kemudian Nabi mengatakan, kaifa wa qad qil, ya gimana lagi, ya sudah disampaikan kepadamu, ini saudari sepersusuan, maksudnya cerai, nggak boleh. Yang menjadi poin adalah Mekah Madinah ini jauh, sekarang aja masih jauh. Ini 1400 tahun yang lalu ke sana untuk safar, berkendaraan naik onta perlu berhari-hari, dengan panasnya, dengan susahnya, dengan dinginnya, mau nanya satu perkara ini. Karena semangatnya dia untuk bisa mendapatkan petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita harus selalu diingatkan, cinta dengan sunnah Nabi, selalu senang untuk mengamalkan sunnah Nabi SAW, itu nikmat besar. Allah Ta'ala berfirman, laqad mannallahu 'alal mu'minin iz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, bahwasanya Allah telah memberikan nikmat kepada orang-orang mukminin ketika mengutus seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Allah katakan laqad mannallah, Allah memberikan nikmat. Jadi pengutusan rasul ini nikmat dari Allah. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di zaman jahiliyah, di zaman itu tersebar berbagai macam kerusakan, dari riba, kesombongan, kezoliman banyak sekali terjadi. Datanglah kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada mereka keadilan, mengajarkan kepada mereka untuk berhukum dengan benar. Di antara Nabi SAW bersabda, innama halakal ladzina min qablikum, bahwasanya celakanya orang-orang sebelum kalian, annahum idza saraqa fihi musyarif tarakuhu, bahwasanya mereka itu ketika ada yang nyolong itu orang kaya, orang yang mulia, dibiarkan. Wa idza saraqa fihi mudha'if aqamu alaihi al-had. Adapun kalau yang mencuri, yang nyolong itu orang yang lemah, orang yang miskin, baru ditegakkan hukum kepadanya. Hal seperti ini diperingatkan sama Islam, menunjukkan Islam itu menjunjung tinggi namanya keadilan. Makanya setiap hari Jumat kita diperingatkan sama khotib. Apa kata khotib? Innallaha ya'murukum apa? Innallaha ya'murukum, dengar gak khutbah Jumat? Innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi. Bahwasanya Allah memerintahkan kalian kepada kezaliman, kepada keadilan. Kemudian di akhir ayat disebutkan, dan Allah melarang kalian dari al-baghi. Apa itu al-baghi? Kezaliman. Jadi Allah memerintahkan kepada keadilan dan Allah melarang dari kezaliman. Nah, pada kajian ini jamaah sekalian, kita akan sedikit lebih mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad itu teladan bagi kita dalam akidahnya, dalam ibadahnya, dan juga tentunya dalam akhlaknya. Ajaran Islam itu tidak bisa dipisahkan yang dengan namanya akhlak, atau sekarang lebih dikenal dengan etika, ya kan? Etika
itu akhlak. Adab itu akhlak. Islam itu benar-benar perhatian terhadap masalah itu. Makanya Nabi SAW mengatakan, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang baik. Makanya Nabi SAW dalam hadisnya, beliau menjelaskan banyak sekali keutamaan-keutamaan dari akhlak. Ketika beliau SAW pernah ditanya, amalan apa yang paling banyak memasukkan seorang ke dalam surga? Apa kata beliau? Taqwallah wa husnul khuluq. Yang pertama adalah ketakwaan kepada Allah, dan yang kedua adalah akhlak yang baik. Di hadis yang lain Nabi SAW mengatakan, inna ahabbakum ilayya wa aqrabakum minni majlisan yaumal qiyamah ahasinukum akhlaqah. Bahwasanya orang yang paling aku cintai dari kalian dan orang yang nanti tempat duduknya paling dekat denganku di hari kiamat adalah orang yang akhlaknya paling bagus di antara kalian. Ini kan luar biasa. Dan keutamaan-keutamaan lainnya yang sangat banyak berkaitan tentang masalah akhlak. Kaum muslimin itu berbeda-beda dalam menyikapi akhlak. Sebagian dari mereka berlebih-lebihan hingga menjadikan akhlak ini mengalahkan akidah, mengalahkan ibadah. Sampai mereka mengatakan yang penting akhlak, yang penting hati. Seakan-akan akhlak ini mengalahkan semuanya. Apakah ini benar? Ini pun salah. Ketika kita menegur seseorang, memperingatkan seseorang dari keburukan orang lain, dia katakan jangan gitu, dia tapi akhlaknya baik, akhlaknya bagus. Ini kesalahan. Terkadang kita sampaikan ini orang akidahnya menyimpang, ini orang bahkan pemikirannya sesat. Oh jangan gitu, tapi akhlaknya bagus nih orang. Iya. Orang Islam itu terbiasa untuk namanya insaf. Apa itu insaf? Objektif. Ketika dia menghukumi seseorang, menilai sesuatu, dia bakal insaf. Yang benar dikatakan benar, yang salah bakal dikatakan salah. Seorang yang akhlak bagus kemudian nggak bisa menutupi kecacatan dalam akidah dia atau kesesatan dalam pemikiran, yang nggak bisa. Nggak seperti dia tapi akhlaknya bagus, nggak kemudian menutupi orang ini menyimpang. Kalau menyimpang kita katakan dia menyimpang. Kalau sesat kita katakan dia itu sesat, walaupun akhlaknya luar biasa. Walaupun dia itu selalu peduli sama masyarakat, walaupun dia itu sering bersedekah kepada masyarakat, kalau akidahnya rusak, ya akidahnya rusak. Kalau pemikiran menyimpang, ya tetap pemikiran menyimpang. Nggak kemudian menutupi hal itu. Jenis yang kedua adalah orang-orang yang menyepelekan akhlak. Berbeda 180% dengan kelompok yang pertama. Orang ini mengatakan agama itu akidah, agama itu manhaj, agama itu ibadah, nggak dipikirin sama akhlak. Di antara model orang-orang seperti ini orang-orang terkadang yang rajin ibadah, terkadang dia rajin datang kajian, terkadang dia rajin baca Al-Quran, terkadang rajin datang ke takhusus. Rajin dia, terkadang paling vokal di grup ngomongin masalah manhaj, tapi akhlaknya bobrok, nol. Kita harus tahu agama Islam bukan cuma ngajarin akidah, bukan cuma ngajarin ibadah, tapi juga ngajarin apa? Akhlak. Itu syariat Islam, nggak bisa kita hindari. Tadi hadisnya kita sudah bacakan bagaimana yang paling banyak masukkan seorang ke dalam surga adalah akhlak yang baik. Yang paling dekat dan paling dicintai oleh Nabi SAW nanti di hari kiamat adalah yang paling bagus akhlaknya. Berarti akhlak termasuk syariat.
Seorang membatasi, namanya seakan-akan manhaj itu, pembicaraan masalah manhaj hanya berkaitan tentang bagaimana hubungan kepada pemerintah, bagaimana kita memerangi ahlul bid'ah. Manhaj bukan cuma sampai situ. Kalau kita mau bermanhaj dengan benar, punya manhaj yang baik, metode beragama yang baik, maka ambil semua manhaj, metode beragamanya Nabi SAW. Bukankah kita semua mengakui kalau ngomongin siapa yang manhaj paling bagus, bukankah kita sepakat adalah Nabi SAW? Nabi SAW akidahnya paling kuat, ibadahnya paling getol, tapi begitu juga akhlaknya paling mulia. Ini model orang yang kedua. Nah, model orang yang ketiga, nah inilah yang harus kita kejar. Seorang yang dia itu memandang akhlak sesuai dengan posisinya, sesuai dengan kadarnya dan bobotnya. Dia tidak meremehkan akhlak, dan dia juga tidak mengatakan bahwasanya akhlak ini seakan-akan bagian paling inti dalam agama yang semua syariat harus dikalahkan. Kita tengah-tengah. Itulah namanya agama yang wasatiyah. Dalam Al-Quran banyak perintah-perintah kita. Dalam hadis Nabi SAW, Nabi memerintahkan kita untuk jujur. Nabi mengatakan, iyyakum wal kadzib fa innal kadzib yahdi ilal fujur. Jangan kalian berdusta, karena kedustaan akan menyeret kalian kepada hal yang fujur, hal-hal yang keji. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, wala yaqtab ba'dukum ba'dha. Jangan kalian itu saling gibah satu sama lain. Ini ngomongin masalah apa? Masalah akhlak. Jadi begitulah harus berlaku yang seorang muslim. Dia harus memperkuat akidahnya, dia harus memperbanyak ibadahnya, dan dia harus memperindah akhlaknya, karena semuanya ini bagian dari agamanya. Ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau itu orang yang luar biasa. Beliau orang yang dipuji akhlaknya oleh Allah Ta'ala. Allah katakan di surat Al-Qalam, wa innaka la'ala khuluqin azim, dan sungguh engkau itu berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang mulia, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu beliau adalah orang yang paling cerdas di antara masyarakat. Beliau itu orang yang paling lembut kepada masyarakat. Beliau itu orang yang paling perhatian sama masyarakat. Beliau itu orang yang paling memiliki rasa malu. Beliau itu orang yang paling jujur. Beliau itu orang yang paling pemaaf. Beliau itu orang yang paling pemberani. Maka semua akhlak yang baik semua terkumpul dalam diri kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini diakui oleh kawannya maupun lawannya. Inilah yang berat. Terkadang seorang itu ada yang dia itu dikenal menjadi orang yang baik, orang yang berakhlak bagus, itu di masyarakat. Tapi dia nggak dikenal sebagai orang yang berakhlak yang baik di rumah. Ada? Makanya dikenal namanya suami di luar baik, ketika di rumah jadi apa? Hah? Jadi macan, jadi singa, ngomel-ngomel terus. Nah itu jenis orang. Adapun Nabi SAW diakui oleh semua orang bahwasanya beliau itu orang yang baik. Makanya Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya tentang akhlak Nabi SAW, apa jawaban beliau? Kana khuluquhul Quran. Bahwasanya akhlak Nabi SAW itu adalah Al-Quran. Apa sih maksudnya? Yaitu semua kebaikan yang diajarkan di dalam Al-Quran, yaitulah yang juga diamalkan oleh Nabi SAW. Semua yang dilarang di dalam Al-Quran, yaitulah yang dihindari oleh Nabi SAW. Itulah maksudnya akhlaknya Al-Quran. Dan ini pengakuan persaksian langsung dari istri beliau, orang yang mengenal beliau, orang yang tahu apa yang beliau SAW lakukan di rumahnya. Kemudian persaksian yang lain datang dari ibunda kita Khadijah radhiyallahu taala anha.
Khadijah radhiyallahu taala anha, beliau pernah mengutus Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau masih muda, belum menjadi nabi, untuk membantu menjualkan barang dagangannya di Syam. Karena orang-orang Arab dulu itu terbiasa untuk menjual barang dagangannya ke dua tempat, ke Syam dan juga ke Yaman, yang Allah abadikan di surat apa? Surat apa? Quraisy. Rihlatasyita'i was-saif. Rihlatasyita, perjalanan di musim dingin. Kemana mereka musim dingin? Ke Yaman. Di mana? Kemana mereka ketika di perjalanan musim panas? Was-saif, mereka ke Syam. Itu perjalanan mereka untuk berdagang. Nah, Khadijah mengutus Nabi SAW untuk menjualkan barang dagangannya ke Syam, ditemani oleh budaknya Khadijah. Ditemani oleh budaknya Khadijah, namanya Maisarah. Dia menemani, yang mana tujuannya adalah untuk menyelidiki akhlak Nabi, apakah dia jujur atau tidak. Karena Khadijah saat itu adalah seorang janda yang dikejar oleh banyak laki-laki, tapi Khadijah masih mencari mana laki-laki yang tepat. Maka itu salah satu tujuan Khadijah, kenapa mengutus Maisarah untuk juga pergi sama Nabi SAW untuk melihat bagaimana akhlaknya. Ternyata kita lihat hasilnya adalah ketika pulang dikabarkan kepada Khadijah, kemudian terjadilah pernikahan antara Khadijah dengan Nabi Muhammad SAW. Dan yang harus kita tahu, beliau saat itu belum jadi nabi. Itu harus tahu, belum jadi nabi, dan bukan orang yang paling kaya raya di kota Makkah, bukan. Jadi memang Khadijah menginginkan karena melihat dari akhlaknya yang luar biasa. Kemudian di kesempatan yang lain adalah ketika Nabi SAW mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hira. Nabi didatangi oleh sebuah sosok, yang sosok itu nggak pernah dilihat seumur hidupnya. Tiba-tiba datang, masuk di kegelapan malam, lalu memeluk Nabi SAW. Kemudian sosok itu mengatakan apa? Iqra, baca. Lalu apa kata Nabi? Ma'an Nabi Qarin, saya nggak bisa baca. Dia kata lagi, Iqra, baca. Kata Nabi, Ma'an Nabi Qarin, saya nggak bisa baca. Yang ketiga kali, Iqra, baca. Kata Nabi, Ma'an Nabi Qarin, saya nggak bisa baca. Kemudian disitulah kemudian Allah turunkan wahyu yang pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, didikte. Dan ternyata sosok itu adalah siapa? Jibril alaihissalam. Setelah itu Nabi SAW langsung pulang ke rumahnya dalam kondisi ketakutan. Dan ini kan hal yang wajar. Kalau antum ada di posisi itu gimana? Bayangin, ini sosok nggak pernah antum lihat seumur hidup antum, tiba-tiba datang meluk, ngomong lagi, kan bingung. Makanya Nabi pulang ke rumahnya kedinginan, menggigil ketakutan. Beliau masuk ke rumahnya kemudian mengatakan, Zammiluni, zammiluni, selimuti aku, selimuti aku, karena saking menggigil ketakutan. Karena Nabi SAW menggigil ketakutan saat itu. Kemudian Nabi SAW mengatakan kepada Khadijah, laqad khasyitu ala nafsi, saya khawatir diriku ini kenapa-napa karena didatangi sama sosok seperti itu. Nabi nggak tahu itu Jibril, dan sampai saat itu pun beliau belum tahu. Kemudian apa yang dilakukan oleh Khadijah? Khadijah menenangkan Nabi SAW. Itulah namanya istri yang solehah. Kalau suami punya masalah, jangan ditambah beban. Dia lagi pusing, lagi stres, jangan ditambah stres lagi. Baru pulang kerja, lagi capek, dikasih tahu, Pak, listrik bunyi, Pak SPP belum bayar, Pak gas habis, Pak ini, Pak itu. Baru pulang kerja capek, lemes, udah beban lagi. Nggak seperti itu. Namanya istri itu, kalau suami pulang dalam kondisi capek, letih, ditenangkan. Entah dibikinin teh hangat atau dikasih air putih, tunggu dia tenang. Bukan berarti kita nggak boleh dia menyampaikan masalah-masalah di rumahnya, boleh, tapi tunggu di waktu yang tepat.
Khadijah radhiyallahu ta'ala anha ketika menghadapi Nabi SAW yang saat itu sedang ketakutan, sedang menggigil, takut dirinya kenapa-napa, apa kata Khadijah? Kalla wallahi ma yukhzikallahu abada. Tidak, demi Allah, Allah nggak bakal menghinakanmu selama-lamanya. Nggak mungkin kamu itu celaka, Allah nggak mungkin menghinakanmu. Kata Khadijah, innaka latasilur rahim wa tahmilul kul wa taksibul ma'dum. Kamu itu selalu menyambung tali silaturahmi, berusaha menanggung beban orang lain, menolong orang-orang miskin dan juga yang lemah. Wa tu'inu ala nawaibil haq, dan selalu menolong orang-orang yang berada di atas kebenaran. Ditenangkan sama Khadijah. Dari sini kita lihat yang poinnya adalah persaksian dari Khadijah radhiyallahu ta'ala anha tentang indahnya, bagusnya akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga persaksian datang dari orang-orang kufar Quraisy. Ketika Nabi SAW diturunkan ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat. Maka Nabi SAW naik ke atas bukit Sofa. Kemudian Nabi SAW berteriak saat itu, ya sobaha, ya sobaha. Ada pasukan, ada pasukan. Dan ini cara orang-orang dulu untuk mengumpulkan massa, mengumpulkan masyarakat. Maka orang-orang ngumpul saat itu. Kemudian mereka bertanya-tanya, ini ada apa? Kemudian Nabi SAW kemudian mengatakan, ara'aitum law akhbartukum anna khailan bil wadi turidu an taghiru alaikum akuntum musaddiqi. Apa menurut kalian kalau aku kabarkan kepada kalian bahwasanya di balik gunung ini ada pasukan-pasukan berkuda yang bakal datang menyerang kalian, apakah kalian akan mempercayai diriku? Kemudian apa jawaban orang-orang kufar Quraisy saat itu? Nah, ma jarabna alaika illa sidqa. Iya, kami tidak mengetahui dirimu kecuali adalah seorang yang jujur. Kemudian disitulah baru Nabi SAW mengatakan, fa inni nazirul lakum baina yaday adzabin syadid. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagi kalian dari azab yang pedih. Disitulah Nabi SAW pertama kali mengumumkan dakwah secara jahar, terang-terangan saat itu. Dan di situ ada Abu Lahab. Kemudian Abu Lahab mengatakan, alihadza jama'atana tabban laka. Apakah gara-gara ini kamu mengumpulkan kita semua di sini? Celaka kamu, ya Muhammad. Tapi perhatikan bagaimana orang-orang kufar Quraisy. Sekali lagi antum harus tahu, ini sebelum keislaman itu tersebar, orang-orang kufar Quraisy sudah tahu Nabi SAW itu seorang yang jujur. Kalaupun ada pasukan yang mau menyerang ke situ, mereka percaya. Karena Nabi itu nggak pernah terkenal sebagai seorang pendusta. Beliau itu orang yang jujur. Makanya sampai kata para ulama, untuk membedakan antara seorang Nabi yang asli dan Nabi yang palsu itu gampang. Karena yang ngaku Nabi cuma salah satu dari dua orang. Entah dia orang yang paling jujur atau orang yang paling pembohong, itulah yang bakal ngaku jadi Nabi. Nabi SAW terkenal sebagai orang yang paling jujur, makanya ngaku sebagai Nabi, dan beliau adalah seorang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika kita temukan ada nabi-nabi palsu yang mereka memang pendusta besar, berani-berani yang mereka mengaku menjadi seorang Nabi. Kemudian ikhwas sekalian, bahkan pengakuan juga datang dari Abu Jahal. Abu Jahal namanya siapa? Namanya siapa? Abu Jahal. Namanya Abu Jahal itu Amr. Namanya Amr bin Hisham. Namanya Amr. Abu Jahal ini terkenal seorang yang cerdas. Tadinya namanya itu atau kunyahnya bukan Abu Jahal, tapi adalah Abul Hakam. Abu Jahal itu artinya apa? Apa arti Abu Jahal? Seorang yang bodoh artinya. Jadi kunyah itu terkadang dinisbatkan kepada nama anak, terkadang dinisbatkan dengan kepada sifat
yang dia populer dengannya, atau hal-hal yang dia populer dengannya. Seperti contohnya Abu Hurairah, bapaknya kucing. Kenapa? Karena sering atau di dalam jaketnya itu ada anak kucing. Nah, Abu Jahal orang yang bodoh, yang tadinya sebelumnya adalah Abul Hakam, orang yang bijaksana, tapi gara-gara menolak dakwah Nabi SAW diganti sama Nabi, dari Abul Hakam jadi Abu Jahal. Bahkan untuk faedah, saking cerdasnya Abu Jahal ini, dulu Nabi SAW pernah berdoa kepada Allah untuk memberikan hidayah kepada salah satu dari dua Umar. Yang pertama adalah ini Amr, yaitu Abu Jahal, dan yang kedua adalah Umar bin Khattab. Kemudian Allah Ta'ala memberikan hidayah kepada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Abu Jahal mengatakan dalam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Hakim, beliau katakan bahwasanya Abu Jahal pernah berkata kepada Nabi SAW, "Inna la nukadzibuka lakin nukadzibu ma ji'ta bihi." Abu Jahal bilang, kami ini tidak menuduhmu sebagai seorang pembohong, tapi yang kami dustai itu adalah yang kamu bawa. Jadi Abu Jahal sendiri mengakui Nabi SAW nggak mungkin bohong. Makanya Abu Jahal pun nggak nuduh Nabi itu seorang pembohong. Tapi yang kami dustai itu apa yang kamu bawa. Itulah kesombongan namanya. Dia nggak mau menerima apa yang Nabi SAW bawa. Sampai kemudian Nabi SAW pun sedih luar biasa. Kenapa? Gara-gara sombong nggak mau terima. Padahal udah tahu saya ini jujur maksudnya. Kemudian Allah Ta'ala menghibur Nabi SAW. Allah menurunkan ayat, qad na'lamu innahu la yahzunuka alladzi yaqulun, dan kami telah mengetahui bahwasanya telah membuatmu sedih apa-apa yang disampaikan sama mereka. Fa innahum la yukadzibunak walakinna adh-dhalimina bi ayatillahi yajhadun. Sesungguhnya mereka itu tidak mendustai dirimu, tetapi orang-orang yang zalim itu mereka mendustai ayat-ayat Allah. Maksudnya adalah Abu Jahal di sini. Nah, kemudian di antara persaksian yang lain adalah persaksian dari seorang namanya As-Sa'ib Al-Makhzumi. Nah, ini sebuah persaksian yang menarik juga. As-Sa'ib Al-Makhzumi ini adalah dulu rekan dagangnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kongsi dagangnya Nabi SAW dulu itu sama orang namanya Sa'ib Al-Makhzumi ini. Ketika terjadi Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, Nabi bertemu dengan Sa'ib Al-Makhzumi. Kemudian Sa'ib Al-Makhzumi ini mengatakan, marhaban bi akhi wa syariki la tudari wa la tumari. Dia katakan, selamat datang bagi saudaraku dan juga syariki, partnerku, rekanku dalam berdagang, la tudari wa la tumari. Kamu itu adalah orang yang tidak pernah mengingkari hak dan tidak pernah bertengkar. Dipuji sama dia. Berarti Nabi SAW bukan cuma jujur dalam berkata, tapi beliau juga terkenal dengan sifat amanah, nggak pernah nipu orang. Nah, ini aneh, makanya sampai sekarang ada yang dibilang ada manhaj afwan akhi. Iya kan? Udah ngaji, kerja sama dagang sama orang, nipu, nyolong duit, suruh balikin nggak mau. Jawabannya malah apa? Afwan akhi. Nah, itu manhaj afwan akhi. Namanya nipu, ya nipu namanya. Mau diganti pakai afwan, mau diganti sorry, mau diganti maaf, nipu ya nipu. Nah, dia harus introspeksi diri. Siapa yang dia teladani? Siapa yang dia contoh? Nabi SAW pun berdagang, tapi berdagangnya dengan jujur. Beliau nggak terkenal sebagai seorang penipu. Dan yang jadi masalah, ada orang-orang yang dihindari sama teman-temannya untuk berjualan, berbisnis sama dia. Kenapa? Karena terkenal sebagai seorang penipu. Nggak usah bisnis sama dia, ini penipu nih, tukang ambil duit orang. Dia masih utang di sini, masih utang di sini, masih utang di sana. Nah, ini harus menjadi bahan evaluasi khusus buat orang-orang yang sudah ngaji, orang-orang yang sudah belajar. Kita itu belajar bukan untuk ngisi catatan. Kita itu belajar bukan untuk ngisi waktu luang. Kita itu belajar ilmu, datang ke kajian untuk menambah iman.
menjadikan diri kita itu menjadi muslim yang lebih baik. Kalau jujur ya makin jujur. Bukan kemudian namanya penipu datang ke kajian, keluar dari kajian tetap jadi penipu. Nggak boleh seperti itu. Namanya amal atau iman itu harus terlihat dalam keseharian kita, dalam aktivitas kita. Itu harus terlihat. Bukan cuma tersimpan dalam hati, tapi harus terlihat dari lisannya. Dia berbicara yang lembut, yang bagus, nggak mengucapkan kata-kata kotor. Begitu juga dari perbuatannya. Orang-orang senang untuk berjual beli sama dia, bermuamalah sama dia, karena dia terkenal sebagai seorang yang jujur, seorang muslim yang baik. Nah, kemudian ada beberapa persaksian lagi yang menyebutkan bahwasanya Nabi SAW ini seorang yang memiliki akhlak yang luar biasa. Dan ini sebuah persaksian yang bagus sekali. Datang dari sahabat namanya Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam ini dulunya adalah seorang Yahudi. Dan antum tahu, orang Yahudi ini orang yang sudah tahu bakal ada nabi yang diutus sebelum orang-orang musyrikin tahu. Termasuk orang-orang Ansor, Aus dan Khazraj, mereka nggak tahu bakal ada nabi. Mereka taunya dari orang-orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka setiap ada pertengkaran sama orang-orang Yahudi di kota Madinah, orang-orang Yahudi selalu mengancam mereka. Nanti ketika ada nabi yang terakhir nanti diutus, kami akan perangi kalian. Itu selalu menjadi andalan ancamannya orang-orang Yahudi kepada orang-orang Aus dan Khazraj. Ini menjadi jawaban kenapa orang-orang Aus dan Khazraj kok bisa masuk Islam duluan. Iya kan? Ini menjadi jawaban kenapa Nabi SAW ketika hijrah ke kota Madinah, satu kota Madinah udah Islam semua. Kenapa ternyata? Karena kata mereka, kami sudah mengetahui tentang Nabi yang terakhir dari orang-orang Yahudi. Maka ketika kami dengar ada seorang Nabi yang diutus di kota Makkah, kami langsung datang ke sana karena kami khawatir nanti kami diperangi. Makanya kisah dari baiat orang-orang Aus dan Khazraj ketika mereka datang ke Nabi SAW di kem hajinya saat itu, datang orang-orang Aus dan Khazraj, mereka berbaiat kepada Nabi SAW. Istilahnya kan Nabi SAW harusnya dakwah ke sana, tapi yang sana malah ke sini. Ini memudahkan, namanya seperti ini. Taunya dari siapa? Dari orang-orang Yahudi. Sampai kata para ulama, di antara takdir yang Allah Ta'ala putuskan ketika Nabi SAW berhijrah ke kota Madinah, kedatangan beliau itu ditunggu-tunggu oleh para sahabat dari Muhajirin dan Ansor. Mereka itu setiap pagi naik ke atas pohon, ngelihat mana ini Nabi dan Abu Bakar belum nyampe. Ketika sudah siang turun lagi, besok gitu lagi, besok gitu lagi. Dan salah satu yang ikut penasaran siapa? Orang-orang Yahudi. Nah itulah ternyata Allah takdirkan yang melihat Nabi SAW datang hijrah ke kota Madinah, nyampe kota Madinah, siapa? Yahudi yang ngelihat. Ini takdir dari Allah kata para ulama. Memang karena Yahudi yang pertama kali tahu akan ada Nabi yang diutus. Begitu pula Yahudi yang dibuat sama Allah pertama kali ngelihat Nabi SAW datang ke kota Madinah. Abdullah bin Salam, sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menceritakan, lamma qadiman Nabi SAW al-Madinah, kuntu mimman jafal. Ketika Nabi SAW datang pertama kali ke kota Madinah, aku adalah termasuk orang yang masih ragu-ragu. Falamma tabayyantu wajhahu, araftu anna wajhahu laisa biwajhin kadzdzab. Kemudian ketika aku melihat secara langsung wajah Nabi SAW, dari situlah aku tahu bahwa ini bukan wajah penipu, bukan wajah tukang bohong. Fasami'tuhu yaqul, kemudian aku mendengarnya berucap, yaitu Nabi SAW bersabda, afsyus salam wa at'imut ta'am wa sallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam. Nabi SAW bersabda, sebarkanlah salam, kemudian berikanlah makanan, sambunglah tali silaturahmi, dan sholatlah kalian ketika orang-orang tidur, maka kalian akan masuk surga dengan penuh keselamatan. Apa sih luar biasanya hadis ini?
Luar biasanya hadis ini menjelaskan apa yang ada di wajah Nabi SAW itu cocok dengan apa yang ada di batin beliau. Kata Abdullah bin Salam, ketika ngelihat wajah Nabi SAW, dia ngelihat ini bukan wajah pembohong, ini bukan wajah pendusta, dan ternyata itu cocok dengan apa yang ada di batin beliau, cocok dengan seperti apa akhlak beliau, zahir dan batinnya cocok sama. Ini luar biasa ya Nabi SAW. Ketika sebagian orang punya wajah yang indah, ganteng, ada yang cantik, ternyata sekali lagi penipu, pembohong, hasad sama orang, suuzon sama orang lain. Padahal kalau dari luarnya kita lihat kayak orang baik, dari luarnya terlihatnya orang cantik, nggak mungkin, ternyata nipu orang. Ini banyak terjadi seperti itu. Sedangkan Nabi SAW memiliki keduanya, zahir dan batinnya itu sama. Itulah orang yang jujur namanya, Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ikhwas sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Di antara kisah yang lain, ada persaksian dari namanya Makras ibn Hafs. Ketika terjadi perjanjian Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah itu terjadi saat Nabi SAW dan para sahabatnya dilarang untuk melakukan ibadah umroh. Padahal Nabi dan para sahabatnya sudah datang, sudah pakai baju ihram dari kota Madinah jauh-jauh sampai dekat kota Mekah, nggak boleh masuk. Akhirnya datanglah orang-orang kufar Quraisy, kemudian terjadilah perjanjian di situ. Namanya perjanjian Hudaybiyah. Dan salah satu kisah yang terkenal adalah ketika orang-orang kufar Quraisy mengajukan perjanjian. Mengajukan apa di antara pengajuan mereka? Kalian Muhammad beribadah dengan ibadah kami 1 tahun, nanti kami beribadah dengan ibadah kalian 1 tahun. Kemudian Allah Ta'ala menurunkan surat apa? Surat Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Katakanlah wahai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa-apa yang kalian sembah, dan begitu pula kalian tidak akan menyembah apa-apa yang kami sembah. Kemudian Allah tutup dengan lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian agama kalian, bagiku agamaku. Di sini berarti pelajarannya adalah bagaimana seorang muslim itu harus benar-benar jelas posisinya. Itu di kanan atau di kiri, yaitu hitam atau putih. Seorang muslim harus jelas. Nabi SAW di sini mengajarkan seorang muslim harus jelas. Dan Allah pun mengajarkan Islam, kufur, kalian nggak mau ya nggak apa-apa. Sekarang kalau ada orang datang ke antum, orang kafir mau masuk Islam, dia bilang sama antum, ana mau masuk Islam, tapi masuk Islamnya 6 hari aja. Setiap Senin sampai Sabtu ana jadi orang muslim, tapi setiap hari Ahad jangan larang ana untuk datang ke tempat ibadah ana. 6:1. Antum kasih nggak? Loh, kenapa nggak dikasih? Daripada enggak sama sekali. Dikasih apa enggak? Nggak dikasih. Jangan dikasih. Lakum dinukum waliyadin. Kalian nggak mau, ya udah nggak apa-apa. Nggak ada setengah-setengah. Sama seperti kisah Nabi SAW di sini. Orang-orang musyrikin mereka menawarkan, kalian beribadah dengan ibadah kami setahun, nanti kami beribadah dengan ibadah kalian setahun. Kan setahun orang-orang musyrikin bakal beribadah dengan ibadah Islam, ya kan? Setahun. Nanti ganti-gantian terus. Kalau kita pakai ilmu daripada enggak, ya kan? Mending ya udah nggak apa-apa daripada nggak sama sekali. Tapi Islam nggak seperti itu. Sama orang bilang saya beriman sama rukun iman, tapi 5 aja, yang 1 saya nggak beriman. Saya nggak beriman sama hari akhir. Atau dia katakan saya nggak beriman sama takdir, tapi yang sisanya yang lain saya beriman. Bisa nggak? Nggak bisa. Itulah Islam, harus jelas. Ente mau ambil fadl, alhamdulillah. Nggak mau ambil ya nggak apa-apa. Ini faedahnya. Kemudian akhirnya adalah perjanjian Hudaybiyah. Di antara hasilnya adalah
kaum muslimin diperbolehkan melaksanakan ibadah umroh, tapi tahun depan, enggak tahun ini disuruh pulang. Melihat orang musyrikin, Nabi udah datang pakai baju ihram, nggak boleh masuk. Boleh, tapi tahun depan suruh pulang lagi. Akhirnya Nabi SAW pun menyetujui masalah itu. Dan di antara perjanjiannya adalah nggak boleh ketika melaksanakan ibadah umroh masuk ke Mekah nggak boleh bawa senjata, nggak boleh bawa senjata. Disetujui sama Nabi SAW. Kemudian di tahun depannya Nabi SAW pun berangkat umroh bersama para sahabatnya. Kemudian Nabi SAW tetap bawa senjata untuk jaga-jaga kalau orang-orang kufar Quraisy nanti berkhianat. Tapi Nabi nggak mau bawa senjata ini masuk kota Mekah karena sudah perjanjian nggak boleh dibawa masuk kota Mekah. Tapi ternyata berita ini sudah keburu kedengar sama orang-orang kufar Quraisy di Mekah bahwasanya Nabi SAW datang mau umroh bawa senjata. Padahal Nabi SAW bawa senjata bukan untuk dibawa masuk ke kota Mekah, tapi Nabi SAW mau nitipin ke seorang sahabat namanya Ya'juj. Titipin ke dia, semua senjata titipin ke dia. Tujuannya apa? Kalau ada apa-apa, ini Ya'juj bisa datang bawain senjata, gitu loh. Paham? Kalau ada apa-apa jadi cepet. Tapi yang kedengar beda sama orang-orang kufar Quraisy. Makanya Nabi SAW ketika sudah dekat mau masuk kota Mekah, datanglah seorang dari Mekah namanya Makros ibn Hafs. Karena dengar Nabi bawa senjata, datang ke Nabi SAW kemudian mengatakan, ya Muhammad, ma araftu saghiran wala kabiran bil ghadar. Dia katakan, wahai Muhammad, saya mengenalmu masih kecil dan sudah besar, kamu itu bukan seorang mengkhianat. Tadkhul bisilah fil haram ala qaumik, apakah kamu mau masuk ke Mekah sekarang membawa senjata? Itu pengkhianatan dari perjanjian maksudnya. Waqad syarattu lahum an la tadkhul illa bisilahil musafir. Dan kami telah mengikat perjanjian dengan kalian, mensyaratkan kalian kalau masuk nggak usah bawa senjata. Kemudian Nabi SAW mengatakan, inni la adkhul alaihim bisilah wa qad ba'atsna bihi ila Ya'juj. Kami nggak masuk bawa senjata. Senjata itu kami berikan ke Ya'juj. Dan Ya'juj ini berada di luar kota Mekah, nggak masuk. Disampaikan sama Nabi SAW. Kemudian Makros ini mengatakan, bihadza arafnaka bil birri wal wafa. Nah, dengan seperti itulah kami mengenalmu, dengan seorang yang baik dan juga seorang yang setia dengan perjanjian. Ini sekali lagi persaksian datang dari orang musyrik. Ini bukan orang muslim. Menunjukkan Nabi SAW itu seorang yang benar-benar teladan, memiliki akhlak yang luar biasa. Nah, ada beberapa akhlak yang Nabi SAW itu terkenal dengannya. Di antaranya beliau itu terkenal seorang yang dermawan. Kita tahu hadisnya, apalagi sekarang sudah dekat bulan Ramadan. Itu sering sekali dibacakan oleh para khatib. Diceritakan oleh Ibnu Abbas, karena Rasulullah SAW ajwadun nas. Rasulullah SAW itu adalah orang yang paling dermawan. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, fala Rasulullah ajwad bil khairi minar rihil mursalah. Nabi SAW itu paling dermawan dalam kebaikan dibandingkan daripada angin yang berhembus. Namanya angin yang berhembus itu, kalau angin yang berhembus semua orang kena. Mau kanan, mau kiri, mau depan, belakang, semuanya kena. Begitulah Nabi SAW, terkenal dengan kedermawanannya. Kemudian dalam kisah yang lain, atau dalam yang lain juga, kedermawanan Nabi SAW bukan cuma dalam masalah dunia, tapi juga dalam masalah akhirat. Beliau SAW bersabda, likulli nabiyyin da'watun mustajabah, qad da'a biha fastujiba lahu, faja'altu da'wati syafa'atan li ummati yaumal qiyamah. Beliau katakan bahwasanya setiap nabi itu punya doa yang mustajab, dan setiap mereka berdoa pasti dikabulkan. Tetapi aku menyimpan doa tersebut sebagai syafaat nanti buat umatku di hari kiamat. Dari sini kata para ulama, kedermawanan Nabi SAW tidak terbatas hanya dengan harta, tapi kedermawanan beliau juga dengan posisi beliau. Beliau memiliki posisi sebagai seorang nabi, dan beliau di situ memiliki
kelebihan, Nabi diberikan doa. Tapi itu pun dipergunakan buat umatnya nanti di hari kiamat nanti. Nah, ini pelajaran buat kita. Kalau antum punya posisi yang posisi itu bisa memberikan manfaat kepada orang lain, gunakan. Ada posisi yang memang orang-orang yang dia itu bisa memberikan manfaat secara langsung kepada masyarakat. Dia bakal berpengaruh untuk pembangunan masjid, untuk pendirian sekolah. Dia yang bisa menentukan. Untuk mengadakan kajian di tempat-tempat yang strategis misalkan, dia yang bisa. Pergunakan itu, posisi itu. Begitu juga pergunakan posisi itu untuk menutup pintu-pintu maksiat yang nggak bisa ditutup langsung sama para ulama. Para ulama itu, mereka itu nasih. Apa nasih? Pemberi nasihat. Para ulama itu nggak bisa kemudian melihat tempat maksiat main tutup gitu aja. Para ulama nggak bakal. Karena mereka itu memberikan nasihat dengan lisan. Mereka nggak punya kekuasaan. Kekuasaan itulah yang dijalankan sama orang-orang yang punya posisi, orang-orang yang punya jabatan. Mereka yang menjalankan nasihat-nasihat para ulama itu. Ada ngelihat tempat yang maksiat, entah tempat perjudian, entah tempat lokalisasi atau tempat maksiat yang lain, tutup. Itu dia mempergunakan posisinya. Itu namanya adil. Ketika seorang memiliki jabatan dan dermawan kepada kaum muslimin. Kemudian di antara kedermawanan beliau, dan ini salah satu yang luar biasa, adalah kisah ketika beliau sallallahu alaihi wasallam diberikan sebuah baju oleh seorang wanita. Ketika beliau diberikan sebuah baju, dan baju itu bajunya dijahit langsung, bajunya bagus sekali, diberikan kepada Nabi SAW, dan Nabi butuh saat itu, langsung dipakai sama Nabi. Kemudian dilihat sama seorang sahabat. Kemudian sahabat ini mengatakan, aksiniha ya Rasulullah, coba pakaikan baju itu kepadaku ya Rasulullah. Kemudian Nabi mengatakan, na'am, iya, kata Nabi. Fadakhala manzilahu fatawwaha wa ba'atha biha ilaihi. Nabi masuk ke rumahnya, Nabi ganti baju, bajunya itu diambil, kemudian dikasih ke sahabat itu. Baju yang baru dikasih sama perempuan tadi, langsung dikasihin ke sahabat itu. Kemudian para sahabat yang lain ketika ngelihat sahabat ini yang minta baju ke Nabi SAW, mereka mengatakan, ma ahsanta, kamu ini gimana, kata dia. Labisaha Rasulullah SAW muhtajan ilaih. Nabi SAW pakai itu karena butuh dan Nabi SAW suka. Summa sa'atahu wa alimta annahu la yaruddu sa'ilan. Kemudian malah kamu minta, dan kamu sudah tahu Nabi SAW itu nggak bakal menolak permintaan orang lain. Langsung dikasih sama Nabi SAW. Itu kedermawanan beliau. Kemudian sahabat itu mengatakan, inni wallahi ma sa'altu li albasaha. Demi Allah, saya minta ini bukan cuma buat biar bisa dipakai aja. Sa'altuhu li takuna kafani yaumil qiyamah. Dia katakan, aku minta ini supaya itu bisa menjadi kain kafanku nanti ketika aku meninggal dunia, katanya. Jadi itu harapannya dia. Nah, pelajarannya di sini adalah bagaimana Nabi SAW dalam posisi seperti itu, hal yang paling disukai atau disukai sama beliau, diminta langsung dikasih. Kalau ada yang muji baju antum, minta baju antum gimana? Hah? Antum baru beli gamis baru 450.000, gamis baru cocok, datang ke kajian pas, tiba-tiba ada teman antum datang, bagus ya bajunya, buatan aja deh. Gimana? Buka langsung, ambil buat antum. Kalau antum melakukan itu, antum sudah meneladani Nabi SAW. Sama bagi para ibu-ibu. Ibu-ibu kan kadang tasnya macem-macem kan, tasnya bagus, beli di mana bu? Kamu suka, buat kamu aja. Ayo, berani ibu-ibu? Bismillah. Itu baru namanya kedermawanan namanya. Nah, ikhwas kalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu di antara bentuk akhlak Nabi SAW adalah beliau itu memiliki sifat tawadhu, yaitu adalah rendah hati. Nabi SAW pernah duduk sama para sahabatnya. Lalu datanglah seorang Arab Badui. Arab Badui ini kemudian mengatakan,
Aina Muhammad? Yang mana Muhammad, kata dia. Kemudian barulah ditunjukkan bahwasanya inilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di kesempatan yang lain, ketika Nabi pergi berhijrah sama Abu Bakar, beliau sudah ditunggu-tunggu, lalu beliau sampai di kota Madinah. Mereka berdua duduk, orang-orang datang ngerumunin mereka, ngasih ucapan selamat. Kepada siapa? Ke Abu Bakar. Karena mereka pikir ini loh nabinya. Karena kan nggak tahu, nggak seperti sekarang orang ketahuan mukanya. Ini mereka nggak tahu. Yang dikasih selamat sama mereka Abu Bakar, Nabi di sebelahnya. Kemudian gara-gara panasnya matahari kemudian menerpa Nabi SAW, maka Abu Bakar pun melepas selendangnya, kemudian memakaikan di atas kepala Nabi SAW. Dari situ baru orang-orang tahu kalau ternyata nabinya yang sini. Baru tahu mereka. Dari dua kisah ini antum perhatikan kenapa Nabi SAW bisa hampir nggak bisa dibedakan sama orang-orang. Karena apa yang beliau pakai itu, apa yang beliau gunakan sama seperti orang lain. Beliau nggak pakai baju kemudian yang paling mewah ketahuan, oh ini nabinya, lihat baju paling mewah, baju paling bagus. Beliau pakai biasa, orang Arab Badui datang nggak bisa membedakan mana Muhammad, kata dia. Orang-orang Ansor juga ini ketika menyambut nggak bisa membedakan yang mana nabinya, sampai salah orang saat itu. Itulah bentuk ketawaduan rendah hatinya beliau sallallahu alaihi wasallam. Padahal apakah kita dilarang pakai baju mewah? Apakah kita dilarang pakai baju yang bagus? Kita nggak dilarang. Antum pakai baju 2 juta, 3 juta, 10 juta silakan, nggak ada masalah. Itu fitrah manusia, suka dengan baju yang bagus. Dan terkadang baju yang bagus itu nggak ada masalah sama sekali. Islam nggak melarang. Tapi Nabi SAW memilih untuk tawadhu, rendah hati. Itu pilihan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Baju yang bagus itu nggak menggambarkan kesombongan, enggak. Baju yang bagus itu nggak ada hubungan sama kesombongan. Kesombongan itu adalah seorang ketika pakai baju yang bagus, dia nganggap diri dia itu lebih mulia daripada orang lain. Itu kesombongan namanya. Nabi SAW memilih rendah hati, sama aja sama yang lain. Kemudian di kisah yang lain, di kisah ketika penaklukan kota Mekkah, antum harus sadari, kota Mekkah ini kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tempat beliau Shallallahu Alaihi Wasallam diutus, tempat yang dicintai sama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai ketika beliau pergi berhijrah ke kota Madinah, beliau mengatakan berbalik badan menghadap ke Mekkah. Kemudian Nabi SAW mengatakan, wallahi inni la uhibbuk, demi Allah aku ini cinta sama kamu kota Mekkah. Falaula anna qaumuki akhrajuni ma akhrajtu minki, kalau bukan karena kaummu yang mengusirku, aku nggak bakal keluar darimu. Nabi cinta sama kota Mekkah. Nah kemudian terjadilah peperangan, kita tahu perang Badar, lawannya siapa? Orang kufar Mekkah, ya kan? Perang Uhud lawannya siapa? Orang kufar Mekkah. Perang Khandaq lawannya siapa? Orang kufar Mekkah. Terjadilah baru di tahun ke-8 Hijriyah, setelah perjalanan panjang, perjuangan panjang, perang demi perang, barulah kemudian terjadi apa? Fathu Mekkah, penaklukan kota Mekkah. Ini jadi hal yang besar, bukan hal yang kecil. Ini penaklukan besar. Diceritakan dalam sebuah hadis, dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Makkah yaumal fathi. Bahwasanya Rasulullah SAW ketika penaklukan kota Mekkah, beliau masuk ke dalam kota Mekkah. Wa ziqnahu ala rahilatihi mutakhashshi'an. Sedangkan dada beliau itu hampir nempel sama kendaraannya gara-gara tawadhu. Namanya orang kalau masuk ke tempat yang memang dia memang harapkan untuk ditaklukkan, pasti bakal masuk dengan membusungkan dada, dengan penuh kesombongan dia bakal naik.
dengan kudanya dan kendaraan bakal masuk dengan penuh kesombongan. Dia bangga dia sudah taklukkan ini dari lama, dari dulu mau ditaklukkan. Istilah sekarangnya pede, dia bakal masuk ngelihat ke semua orang. Tapi ketawaduan Nabi SAW tidak seperti itu. Beliau masuk dengan penuh tawadu, bahkan badannya hampir nempel ke kendaraannya, saking Nabi SAW itu tawadu. Ini luar biasanya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, inilah bagaimana berlakunya seseorang. Makanya dalam Islam itu dilarang untuk sombong ke orang lain. Yang kesombongan hati itu terkadang kemudian terlihat dari anggota badannya. Dari apa? Dari matanya merendahkan orang lain, telinganya nggak mau dengerin orang lain, jalannya menjadi jalan yang sombong. Nabi SAW mengatakan, ala ukhbirukum bi ahlin nar, maukah kalian aku beritahukan siapa yang bakal menjadi penduduk neraka? Di antaranya apa kata Nabi? Kullu jawaz atau kullu utulin. Siapa itu orang yang utul? Orang yang matanya jahat kepada orang lain, suuzon sama orang lain, hasad sama orang lain. Hasil dari apa? Kesombongan dalam diri. Orang jalan dengan penuh kesombongan, merendahkan orang lain. Allah Ta'ala mengatakan apa? Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan kamu itu jalan di atas muka bumi ini dengan penuh kesombongan. Jangan, kata Allah. Di jalan seakan-akan petantang pententeng, udah kayak bos. Dia ngerasa dirinya itu orang besar, ngerasa dirinya itu orang yang tinggi, sampai nggak mau ngadep kanan, nggak mau ngadep kiri. Dan di antara bentuk ketawaduan Nabi SAW, Nabi itu masih menyempatkan waktu untuk ngurus anak-anak. Anda kalau bayangkan beban Nabi SAW, beliau itu seorang kepala keluarga, beliau punya istri banyak, beliau itu Nabi dan Rasul, harus ngurus umat, dan beliau Nabi dan Rasul yang terakhir, nggak ada lagi nanti. Bebannya beliau Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengajarkan Al-Quranul Karim, wahyu satu demi satu turun diajarkan kepada umatnya. Apa-apa yang keliru harus dibenarkan sama Nabi SAW. Ada beberapa ayat yang butuh penjelasan, itu tugas beliau SAW. Tapi beliau masih punya waktu bermain sama anak-anak. Kita tahu semua hadis ketika Nabi SAW bertemu dengan seorang anak yang punya piaraan seekor burung. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ya Aba Umair ma fa'alan Nughair, wahai Abu Umair, apa yang dilakukan sama Nughair, yaitu peliharaan burung kecilmu. Di kesempatan yang lain Nabi SAW menegur seorang anak kecil yang lagi makan. Nabi katakan apa? Ya gulam samillah wa kul biyaminika wa kul mimma yalik. Wahai anak kecil, baca bismillah, makan pakai tangan kanan, mulailah dari yang terdekat. Nabi masih punya waktu untuk ngajarin. Terkadang kita aja ikhwah, menjadi seorang bapak, terkadang gak ada waktu sama anak-anak, gak ada waktu untuk negur mereka. Ya sudahlah, urusan ibunya aja, urusan emaknya aja, urusan istri, sudah gak ada waktu sama sekali. Seakan-akan istri kita 9, padahal istrinya berapa? Muwahhid. Seakan-akan jadi orang yang paling sibuk di atas muka bumi ini. Anak-anak yang gak bisa diurus sama dia. Anak gak ada waktu ngurus anak-anak. Nabi SAW seperti itu kesibukan beliau. Beliau masih punya waktu buat anak-anak. Maka setiap bapak itu dia itu pengawas. Dia yang bakal bertanggung jawab jadi apa istri dan anak-anaknya. Semua perintah untuk pendidikan anak itu diturunkan kepada bapak dulu, bukan kepada ibu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Ini ayat kepada siapa dulu? Alladzina amanu, ini laki-laki apa perempuan? Laki-laki dulu, baru perempuan nantinya. Memang wanita itu memang madrasah yang pertama, tapi laki-laki tetap di atasnya. Dia yang ngontrol, dia yang ngawasin semuanya. Dia harus tahu sejauh mana pendidikan anaknya. Jangan ditelantarkan gitu aja. Terkadang orang tua, suami khususnya, nggak tahu bagaimana perkembangan anaknya di sekolah. Ini rapotnya seperti apa. Rapat pertemuan wali murid aja, datang aja seumur hidup nggak pernah. Betul?
Iya, siapa udah datang? Ibu aja datang, istri yang datang udah datang, bapaknya nggak pernah datang, nggak tahu nilai rapotnya aja berapa, nggak tahu sama sekali. Nah ini dikhawatirkan gara-gara kesombongan, nggak mau ngurus sama sekali, padahal anak sendiri. Nah ini yang harus selalu dirubah demi kesuksesan dari anak kita biidznillahi ta'ala. Nah, ikhwas sekalian rahimani wa rahimakumullah. Lalu yang terakhir, di antara sifat yang luar biasa yang dimiliki oleh Nabi SAW adalah namanya sifat pemaaf, al-afwu. Nabi SAW bukan hanya terkenal sebagai seorang yang jujur, seorang yang adil, beliau juga terkenal sebagai seorang pemaaf. Di dalam sebuah kisah, Nabi SAW ketika pernah berangkat perang, Jabir menceritakan, "Ghazawna ma'a Rasulullah SAW ghazwatan." Kami pernah berangkat perang sama Rasulullah SAW. Fa'adrakna Rasulullah SAW fi wadin katsirin udat. Kami saat itu beristirahat di sebuah lembah yang banyak pohon-pohon berduri, kata dia. Fanazala Rasulullah SAW tahta syajaratin fa'allaqa sayfahu bi ghusnin min aghsaniha. Kemudian Nabi SAW istirahat di sebuah pohon, kemudian menggantungkan senjatanya di atas pohon itu. Kemudian dia mengatakan, wa tafarraqan nas fil wadi yastadhilluna bisyajar. Kemudian para sahabatnya pun berpencar, mereka semua tidurnya maunya di bawah pohon. Antum jangan bayangkan di Indonesia ya. Di Indonesia pohon kan sebelahan, semua kan kayak hutan kan. Namanya di Arab kan nggak gitu, satu di sini, satu di sana, satu di situ, beda-beda semuanya. Nah para sahabatnya berpencar saat itu, jadi tidurnya mereka di bawah pohon. Kemudian Rasulullah SAW menceritakan, inna rajulan atani wa ana naim, ada seorang yang datang pas saya sedang tidur, kata Nabi. Fa akhadha as-sayf fastayqadtu wa huwa qa'imun ala ra'si. Kemudian orang ini tiba-tiba mengambil pedangku sedangkan dia berdiri di atas kepalaku, kata Nabi SAW. Kemudian Nabi mengatakan, falam asyur illa was-sayf salata fi yadihi. Dan aku nggak sadar ternyata pedang itu juga sudah dihunuskan, sudah dikeluarkan dari sarungnya. Dia sudah kayak udah mau nebas saat itu. Faqala li man yamna'uka minni. Kemudian orang itu berkata, siapa yang bisa melindungimu sekarang, kata dia. Lalu Nabi mengatakan, Allah. Orang ini bilang lagi, man yamna'uka minni, siapa yang bisa melindungimu? Nabi katakan Allah. Ditanya lagi, man yamna'uka minni, siapa yang bisa melindungimu? Nabi jawab Allah. Fasyama sayf faha huwa dha jalis lam yu'rid lahu Rasulullah SAW. Tiba-tiba senjata dia langsung jatuh, kemudian dia langsung terduduk di hadapan Rasulullah SAW, dan dia nggak diapa-apain sama Nabi. Dari situ kata para ulama, Nabi SAW kalau mau ngebales, Nabi bisa. Orang ini cuma satu, para sahabat ada di sekitarnya semua, dan orang ini senjatanya sudah jatuh. Nabi bisa aja ambil, Nabi yang balasan ngancem dia. Bisa aja Nabi yang gantian bilang kan, man yamna'uka minni. Sekarang siapa yang melindungimu, gitu kan? Nabi bisa aja, tapi nggak dilakuin sama Nabi, dibiarin sama Nabi sampai orang itu pergi. Ini sifat pemaaf dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah yang harus dimiliki oleh kita. Terkadang orang-orang di sekitar kita itu memiliki kesalahan sama kita, pernah menzolimi kita, pernah ngomongin kita. Tapi begitulah manusia, sebagaimana mereka pernah berbuat salah kepada kita, kita pun mungkin pernah berbuat salah kepada mereka, dan mungkin kita sudah dimaafkan sama mereka. Tapi kita yang sulit untuk memaafkan mereka. Nah, seorang muslim yang baik yang meneladani Rasulullah SAW harus selalu mengedepankan sifat pemaaf. Nabi SAW mengatakan, ma zadallahu abdan bil afwi illa izzah. Tidaklah Allah menambahkan sifat pemaaf dalam diri seorang hamba kecuali itu juga otomatis menambahkan sifat izzah, kemuliaan dirinya. Jadi memaafkan orang lain bukan berarti kemudian kemuliaan kita itu hancur. Kadang kita nggak mau memaafkan orang gara-gara menjaga harga diri, menjaga kehormatan. Ah, saya nggak mau maafin dia, ntar dia begitu lagi ke saya. Alah, minta maafnya cuma gitu aja, kayaknya nggak ikhlas. Padahal untuk menjaga harga diri.
Maka Nabi SAW mengajarkan memaafkan orang bukan menjatuhkan harga diri, justru menambahkan. Nabi SAW terkenal akhlaknya baik, akhlaknya mulia. Apakah itu menjatuhkan martabat beliau? Enggak, justru makin tinggi, makin tinggi, makin tinggi. Maka ini pula yang kita teladani. Kalau kita memang benar-benar meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sampai di sini kajian kita. Nah, begitulah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana beliau adalah seorang pribadi yang luar biasa. Beliau adalah seorang yang terkenal dengan akhlak yang mulia. Yang akhlak yang mulia ini harus juga dimiliki dan diamalkan oleh umatnya. Ini pertanyaan Ustaz terkait menjawab salam. Jika dijawab dalam hati. Nah, antum harus bedakan. Ibadah itu bermacam-macam. Ibadah itu ada dua jenis. Yang pertama adalah ibadah hati, yang kedua adalah ibadah badan. Ibadah yang tepatnya di hati, maka yang mengamalkannya adalah apa? Hati. Ibadah yang tempatnya di badan, berarti yang mengamalkannya adalah badan. Memberikan dan menjawab salam, ini ibadah hati apa ibadah badan? Hah? Ibadah badan, jangan di dalam hati, bukan tempatnya dalam hati. Nabi perintahkan afsyus salam, sebarkanlah salam. Dengan lisan atau dalam hati? Dengan lisan kita ucapkan assalamualaikum, dijawab waalaikumsalam dengan lisan, bukan dalam hati. Jadi harus tahu tempatnya. Begitu pula ketika kita berzikir, ketika kita berdoa, itu ibadah lisan, ibadah badan, maka diucapkan. Makanya banyak hadis-hadis man qara'a atau iqra. Nabi katakan barang siapa yang membaca, barang siapa yang mengucapkan, atau bacalah ketika kalian masuk ke dalam rumah, bacalah ini. Itu perintah baca. Baca itu dibaca dengan mulut, dengan lisan, itu dibaca. Makanya sampai para ulama memakruhkan, bahkan sebagian menganggap tidak sah orang yang sholat kemudian baca zikirnya itu dalam hati, atau baca al-fatihahnya dalam hati. Jadi kita membaca sir. Apa sih sir? Membaca dengan sir itu adalah bacaan yang tidak didengar kecuali oleh kita sendiri. Itu bacaan sir. Kalau jahar itu didengarkan oleh kita sama orang lain. Itu loh jahar sama sir bedanya. Jadi sir bukan berarti dalam hati dia diem aja gitu, baca al-fatihah dalam hati. Itu nggak benar seperti itu. Tapi dia ucapkan dengan lisannya, alhamdulillahirabbil alamin, tidak didengarkan kecuali diri dia sendiri. Itu namanya sir. Jadi orang harus membedakan mana ibadah hati dan mana ibadah badan. Nah, lagi. Nah, yang terakhir, ikhwas sekalian, untuk memiliki akhlak yang baik itu bukan cuma sekedar dengan wawasan. Kalau wawasan pentingnya memiliki akhlak baik, semua orang juga tahu, betul? Untuk sabar dan tidak marah, tidak ngomel, semua orang tahu apa enggak? Tahu kan? Tapi coba antum ngomong sama orang yang marah, suruh sabar. Mau sabar enggak? Apa jawabannya? Sabar, sabar. Anda juga tahu sabar, ya kan? Semua orang tahu. Makanya antum bedakan wawasan ilmu dengan pengamalan. Tahu tentang sebuah amal soleh, tahu tentang sebuah akhlak baik, dengan mengamalkan akhlak baik, ini dua hal yang berbeda. Di sini tadi kita sebutkan ada beberapa dari akhlak-akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini wawasan, ilmu ini menunggu untuk diamalkan, menunggu. Kita tadi membacakan bagaimana Nabi SAW itu orang yang adil, beliau itu orang yang amanah,
beliau itu orang yang jujur, beliau itu orang yang dermawan, beliau itu orang yang rendah hati, beliau itu orang yang pemaaf. Ini semua menunggu untuk diamalkan. Maka amalkan. Jadilah orang yang jujur dalam berkata. Walaupun bohong, walaupun dalam bercanda itu nggak boleh bohong. Terkadang kebohongan dalam bercerita tujuannya supaya diperhatikan sama orang-orang. Dia pengen vokal di situ supaya diperhatiin sama orang-orang. Dia rela berbohong. Itu nggak boleh. Apalagi menipu orang lain dalam dagangan, dalam bisnis, itu dosa, bahkan dosa besar. Maka saya lagi, ini sebagai penutup dari kami, bagaimana mengilmui dan mengamalkan ini dua hal yang berbeda. Maka jadilah orang-orang yang senantiasa mengamalkan ilmu yang dimiliki dan doa kepada Allah untuk memperbagus akhlak kita. Di antaranya adalah doa, ya Allah, kama hassanta khalqi fahassin khuluqi. Ya Allah, sebagaimana Engkau itu memperindah rupaku, maka indahkanlah pula akhlakku. Kemudian doa yang lain lagi, Allahumma hdini li ahsanil akhlaq la yahdi li ahsaniha illa ant. Ya Allah, tunjukilah aku kepada akhlak-akhlak yang baik, dan tidak ada yang bisa menunjukiku kepada akhlak yang baik kecuali Engkau. Nah, naktafi bihadza. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.